Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwwata illa billah. Ma ba'du. Pertama yang saya hormati rekan saya Bapak Haji Hairul Manas Abdul Kabir, pengumpulan Gadis Provinsi DKI Jakarta, juga sahabat-sahabat kami dari SKPD, KPD, Fakultas Operasional yang kelihatannya optimis banget, bahagia juga, senang, sejahtera kelihatannya. Yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak bohong maksudnya, dan juga rekan kami di sini ada Pak Imam, dan video ini sebenarnya imam kita di sini, tapi duduknya di belakang. Mudah-mudahan kalau kalian beliau dari Bank Syariah yang memang ruang kita sebahagiannya juga di sana, yang insya Allah pada tahun 2014 yang lalu kita akan mendayagunakan sebagaimana yang sudah diatur dalam Pergub tentang pendayagunaan yang kemarin kita mencapai angka 113 miliar rupiah, yang insya Allah kita akan habiskan sesuai dengan program itu mencapai pada titik yang bagus, penyerapan yang bagus, yaitu sekitar angka 99% sesuai dengan Asmaul Husna. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan. Oleh karena itu kami di sini selaku ya sahabat Bapak dan Ibu semuanya tentunya menyampaikan ucapan selamat datang, ucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya dalam rangka pembinaan petugas operasional SKPD, KPD dan juga BUMD Bajis Pro Jakarta, yang alhamdulillah kita sekarang sudah kumpul sambil menunggu rekan-rekan kita, sahabat kita yang lainnya. Mudah-mudahan selawat dan salam terlimpah kehadiran Nabi kita Muhammad SAW, yang juga tentunya kita berharap salah satu bahagian daripada syariat ini dalam rangka kita memungut, mengambil atau mengisikan sebagian harta yang dimiliki oleh mereka yang diberikan nikmat oleh Allah berupa harta ini untuk kiranya dapat dilaksanakan zakat, infak maupun sedekahnya. Juga bagi mereka yang non-muslim sangat diharapkan untuk bisa melaksanakan amal sosial selama sepanjang mereka belum terbentuk lembaga resmi, seperti halnya bagi umat Islam adalah Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah. Bagi mereka sebelum mempunyai lembaga resmi yang dibentuk oleh gubernur, maka disarankan rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita di kantor untuk tetap memberikan apa yang disebut dengan amal sosial kepada lembaga resmi pemerintah ini, yang nanti hasilnya itu juga kita berikan untuk masyarakat pada umumnya, seperti banjir, juga termasuk kebakaran, termasuk juga musibah-musibah lain, baik yang ada di wilayah ibu kota maupun yang di luar ibu kota. Itu amal sosial kita berikan kepada masyarakat pada umumnya. Alhamdulillah tidak besar, tapi kita patut bersyukur mereka masih banyak menyisihkan sebagian apa yang diberikan kepada Bajis, walaupun pada waktu kemarin masih ada sampai hari ini yang menanyakan, Pak, gede banget Pak, kami dipungut kemarin lebih dari yang saya nyatakan. Itu bagi mereka yang non muslim sampai ada yang memberikan di atas 8 juta. Ya, mereka memberikan lebih dari 8 juta, dan ketika orang-orang lain menanyakan, ini termasuk sedikit, kami per puluh setiap mendapatkan rezeki katanya. Dan mereka ikhlas ya dengan kena potongan kemarin, karena itu memang sistem yang diatur dalam ketentuan syariat yang pada waktu kemarin kita mendapatkan PKB di Indonesia. Ini alhamdulillah mereka sangat mendukung, tapi waktu demikian jauh lebih besar kita, kecil tapi banyak. Dari jumlah yang kurang lebih sekitar 80 ribuan pegawai yang ada di PKD Jakarta ini, kita baru menyatakan ini sekitar 50 ribuan. Jadi masih ada 20
sehingga diharapkan semuanya melaksanakan zakat infak dan sedekahnya kepada lembaga kita yang kita selaku amilin di lingkup SKPD dan UPD kita. Baik, pada kesempatan ini saya sebelum menyampaikan hal-hal yang terkait dengan rencana kita ke depan, saya ingin menyampaikan persepsi yang sama tentang zakat itu sendiri. Ini saya ingin sampaikan agar kita mempunyai persepsi yang sama. Yang pertama, zakat adalah merupakan salah satu rukun dari rukun Islam yang 5 yang diwajibkan oleh Allah kepada mereka yang beragama Islam, baik laki-laki maupun perempuan, apabila sudah mencapai 2 hal, yaitu terhimpunnya harta itu selama 1 tahun, dan kedua adalah sudah mencukup nisabnya. Nah, kita bekerja rata-rata insya Allah lebih dari 1 tahun. Gaji kita sudah dialokasikan melalui anggaran APBD itu untuk 1 tahun yang kita terimakan setiap bulan, termasuk tunjangan kinerja kita. Ini sudah memasuki makna kita mendapatkan makna haul. Yang kedua, mencapai batas minimal yaitu 85 gram emas kalau itu dikurskan dengan emas. Jadi kalau emas itu sekitar 500.000 dikali 85 gram 42 juta. Nah, jadi batas minimal 42 juta itu sudah terkena zakat. Jadi ada aturannya. Syaratnya itu 2, tadi haul. Yang kedua, harta itu sudah mencukupi batas minimal. Bahasa fikihnya adalah nisab. Berapa? 85 gram emas. Apabila uang itu sudah terkumpul yang akan diterima oleh kita selama 1 tahun itu, maka itu sudah mencapai nisab yang diuangkan dengan rupiah kurang lebih 45 jutaan. 45 juta barangkali tidak begitu kaget. Ini jujur, karyawan yang selevel untuk staf saja itu untuk angka 45 juta lebih. Ini kita tidak termasuk menghitung dana gaji kita yang diterima di luar TKD. Belum rezeki-rezeki lain yang kita terima dari kantor. Misalkan karena sesuatu dan lain hal, ada prestasi yang diterima dari kantor diberikan kepada kita. Itu termasuk juga uang yang dikumpulkan dari perolehan kita bekerja di tempat tersebut. Nah, kemudian harta yang dikeluarkan itu tadi tidak boleh kurang dari 2,5%. Jadi batasnya itu tidak diukur dengan keikhlasan yang disebut keikhlasan masing-masing, nggak boleh. Jadi ada ukuran standar syariatnya. Ukurannya itu 2,5%. Jadi kalau misalkan ada seseorang mengatakan, ya saya 100.000 aja lah. Kalau memang dia kurang dari 45 juta, nggak apa-apa. Tapi apabila sudah melebihi dari 45 juta, maka kita ingatkan melaksanakannya 2,5%. Mengapa 2,5%? Karena ketentuan agama, bukan ketentuan badis. Ketentuan syariat di mana harta yang diperoleh dari nikmat yang Allah berikan itu minimal dikeluarkan per tahun 2,5%. Lalu jangan dihitung-hitung begini, Pak. Dan 2,5% dikali 12, Pak, berapa persen, Pak? Begitu kan, ada yang menghitung begitu. 2,5% dikali 12. Itu salah cara menghitung begitu. Kalau mau menghitung seperti itu, tentunya kita tidak mengambil 2,5% dari TKD yang diterima. Kalau dari
ada yang diterima secara akumulasi per tahun diambil 12, tidak diambil 2,5%, salah kita diambil setiap tahun, diambil dengan cara cicil. Artinya apa? Kalau kita kumpulkan uang kita 1 tahun 100 juta, diambil 2,5%, baru kurang lebih uang itu dikeluarkannya adalah 250.000 2 juta setengah ya? 2 juta setengah setahun. 2.500.000. Ya, 500 terus sampai juga kan? 2.500.000. Uang yang 100 juta tadi, kalau kita ambil 2,5%, dengan pendapatan kita 100 juta per tahun, maka 2.500.000 rupiah. Nah, itu baru memadai yang disebut dengan 2,5% yang ditetapkan oleh syariat. Jadi jangan begini Pak, gua ikhlasnya segitu 100.000, gua ikhlasnya 150.000. Sama dengan ilustrasi begini, sebentar nanti kita sholat zuhur, lalu ketetapan agama sholat zuhur berapa rakaat? 4 rakaat. Lo cuma 2 rakaat, ikhlas itu 2 rakaat. Keikhlasan saya 2 rakaat, 4 rakaat saya gak kuat. Mungkin 2 rakaat lagi saya kerjakan di rumah, boleh kan? 2 rakaat dikerjakan di Jakarta, 2 rakaat dikerjakan di rumah, enggak sah kerjaan. Sama dengan kita puasa di bulan Ramadan 1 bulan, saya ikhlasnya cuma 15 hari, boleh nggak? Demikian juga kita ibadah zakat ini disyariatkannya 2,5%, lalu tidak boleh dikurangi dari 2,5% itu dengan dalih begini, nanti yang separuh persennya itu saya lakukan di tempat saya tinggal, nggak boleh. Ilustrasinya begini Bapak, saya punya rumah di Jakarta, bayar pajak, boleh nggak saya minta keringanan ke DPP? Pak, saya tinggal di Tangerang, Pak. Di pajak saya kan selama ini kan saya punya mobil kan modal beli Tangerang, Pak, bukan di sini, Pak. Boleh nggak pajak saya diambil dari DPP tadi, dari Dinas Pendapatan Pajak tadi, saya pindahkan ke Tangerang, boleh nggak? Nggak boleh. Wajib pajak itu dikeluarkannya di mana kita mendapatkan NJOP-nya di situ. Saya punya sawah di Kerawang, maka saya mengeluarkan zakatnya pun di Kerawang. Adapun orang-orang yang ada di Tangerang yang dekat rumah saya, itu saya mengeluarkan infak atau sedekah. Tahu yang saya keluarkan, andai kata saya dapat cuma 10 juta, yang dikeluarkan cuma 250.000, ya kan? Masih ada sisa 9.750.000 lagi uang saya. Wajar dong kalau 5% saya infakkan di Tangerang di tempat saya tinggal, tidak mengotak-atik yang zakat yang saya keluarkan di tempat saya di sawah saya yang ada di Kerawang. Nah, ini yang perlu kita samakan persepsinya ini. Jadi kita mencari uang di Jakarta, maka zakatnya itu pun di Jakarta. Kalau mau infak mau sedekah di luar 2,5%, silakan dilakukan di mana saja. Ini yang kadang salah pengertian di antara teman-teman, itu terserah saya mau menentukan. Saya punya duit kok. Ingat, yang punya duit Allah, bukan kita. Maka Allah menetapkannya pun kita harus ikuti seperti yang tadi disampaikan. Nah, ini ingin saya samakan persepsi ini kepada teman-teman. Nah, mereka yang akan melakukan di luar Jakarta, ya barangkali pertama ya pindah aja kerjanya di luar Jakarta, di luar Jakarta, gitu aja kan. Kalau saya nggak mau ngasih zakat di Kerawang, saya di Kerawang, pindahkan aja sawahnya itu ke Tangerang, nggak usah ada zakat di sana. Saya punya rumah di Jakarta, maka saya nggak mau bayar pajak di Jakarta, nggak apa-apa, pindahkan aja rumah saya di Tangerang, insya Allah nggak akan dituntut orang-orang pajak di sini. Nah, jadi oleh karena itu Bapak kita tinggal di Jakarta, mengambil manfaat di Jakarta, zakat yang 2,5% itu dilaksanakannya di
Keikhlasannya itu adalah 2,5% itu minimal, nggak bisa dikurangi. Ini yang perlu kita samakan persepsi. Nah pertanyaannya, apakah ini juga dilakukan oleh orang-orang bajis? Semua orang bajis diwajibkan. Jadi jangan kita banyak ngomong nih. Pelopor dong maksudnya. Apa Pak? Pelopor ya. Bahkan saya menyatakan ke Bu Dewi, apapun yang saya terima dari apa yang di sini, misalkan saya habis ngomong gini, dikasih 300.000 misalkan nih. Sebelum terima ke meja saya, tolong diambil dulu kisnya. Ya, alhamdulillah ke Bu Dewi itu masih ada ya. Dan saya nggak mau menerima sesuatu yang saya terima udah masih kotor. Kenapa? Yang namanya kotor itu nggak enak. Kalau bersihkan enak. Datang ke rumah suami, datang ke rumah istri, senyum, Masya Allah. Kenapa Mas senyum? Kemarin kan amplop dikasih ke mama. Alhamdulillah, udah bersih tuh. Enak. Gak jadi anak-anak sakit yang macam-macam misalkan. Itu pun merupakan balasan dari amal ibadah kita. Nah, saya ingin menyamakan persepsi ini bahwa yang 2,5% itu adalah bukan ketentuan bajis, tetapi ketentuan agama. Nah, maka untuk yang akan datang, ya sekarang sudah kita hitung benar, dan Pak Gubernur menginginkan batas minimal itu dilaksanakan dan nanti surat edarannya akan keluar. Jadi bukan dari kepala bajis, bukan. Itu dari Gubernur, dan bahkan dia berulang-ulang kali menyatakan kami mengeluarkan 10%. Bahasa dia per puluh. Bahkan ada orang yang dari Katolik itu per 20. Rasanya kalau 10% mungkin pada bawa senjata ke bajis. Ayo Bajis, kenakan dulu mobil-mobil gua 10% gitu kan ya. Kenapa Pak? PWT juga ya. Nah ini kita samakan persepsi ini untuk apa? Bapak bisa menyampaikan nanti kepada teman-teman kita. Walaupun memang berat kita mengeluarkan 2,5%, dan itulah yang ditetapkan oleh syariat kepada kita. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, nggak cukup sampai di sini. Harta yang dikumpulkan dari hasil zakat itu harus sesuai dengan asnaf yang ada di dalam Al-Quran. Jadi saya kan dapat amanat 2, Pak, bukan sekedar mengambil dari harta itu tadi, tetapi saya harus gunakan daya gunakan tadi kepada asnaf yang diamanatkan. Silahkan, sekarang kan udah punya HP yang canggih ya, buka Quran At-Taubah ayat 60 ya. Pak Kiki pernah menyampaikan kemarin, dia baca Quran juga alhamdulillah, diam-diam juga, wah luar biasa. Katanya yang dikir dari surat At-Taubah itu, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab, dan seterusnya. Ini ada Pak Haji nih, Pak Haji Rawan nih. Ya, pasti benar-benar menyampaikan ayat, apalagi sudah lama kan beliau ini. Alhamdulillah ya. Terima kasih ya Pak Haji Rawan ya. Dan itu di dalam surat itu menyebutkan di kemanankah harta zakat itu nggak boleh disimpangkan kecuali kepada 8 asnaf. Yang pertama adalah fakir, artinya orang yang tidak punya usaha tetapi punya tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Yang kedua miskin, orang yang punya usaha tidak tetap sehingga penghasilannya maksimal itu melebihi dari batas kebutuhannya, itu miskin. Dia punya kebutuhan 70.000, mentok-mentok dapat uang itu sehari 35.000, mentoknya itu. Dan andai kata dia mendapatkan di luar kebiasaan itu mencapai angka yang maksimal 70.000, itu termasuk miskin. Jadi mereka yang fakir, mereka yang tidak punya usaha tetap, dan kebutuhannya itu
tidak terpenuhi, dan separuh kebutuhannya pun dia tidak terpenuhi. Sementara orang miskin dia melebihi dari batas yang pertengahan sampai mentok di batas yang dibutuhkan. Itu namanya miskin. Kalau orang kaya beda, kebutuhannya 70.000, dapatnya itu 100.000. Itu berarti orang, saya ingin tanya pada Bapak, masuk kelompok kaya, masuk kelompok miskin, masuk kelompok fakir? Bayar kontan. Nah, dari 30.000 tadi kelebihan itu dibagi sekian untuk rumah, dibagi sekian untuk yang lain-lainnya, dibagi juga untuk keperluan barangkali yang disebut dengan istilah rekreasi. Dari 70 yang kita butuhkan, yang 30 dibagi untuk yang lainnya. Itu termasuk orang yang kaya. Nah, kepada mereka yang mendapatkan ini, mutlak dan zakat ini tidak boleh melewati tuntutan itu, kecuali yang dibolehkan digunakan untuk kemaslahatan umat itu dana infak dan sedekah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, dana infak dan sedekah kita dari 5 wilayah kota plus Kepulauan Seribu itu mencapai setiap tahun tidak kurang dari 6 miliar. Ya, sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa dana yang dikelilingkan kepada mereka masyarakat ibu kota ini dari kelurahan itu, di situ ada RW, ada RT, itu setiap bulan Ramadan tidak kurang dari 6 miliar, tidak kurang. Nah, dana infak dan sedekah inilah yang bersifat dinamis. Dia bisa dipakai untuk sosialisasi. Dia bisa dipakai untuk acara-acara Isra Mi'raj, Maulid Nabi. Kan banyak mereka yang minta tuh untuk beli apalagi kaperet sih. Panjangan, kapet maksudnya. Itu kita gunakan dari uang infak dan sedekah. Termasuk diantaranya itu untuk kemaslahatan umat itu apabila ada di antara mereka yang non-muslim begitu mendapatkan informasi di rumah sakit tidak bisa tebus anaknya yang terlahir itu, maka boleh kepada orang yang di luar agama kita pun untuk kemaslahatan umat boleh. Tapi jangan dikirim ibu bapak semuanya datang ke rumah sakit. Bisa bayar kan? Enggak Pak, datang ke sini. Jangan begitu ya. Misalkan dulu ya sebelum rumah sakit nanti ke baju semua ya. Nah, ini kalau misalkan mendapat rekomendasi dari para petugas operasional, ada keluarga dari kita, katakanlah kita punya OB, ya kan? Kerjaannya memang kita tahu sehari-hari. Kemana tuh si Mamat nggak masuk? Pak, mereka minta izin loh Bapak. Izin kapan? Kemarin kan ngomong Pak, waktu di belakang, waktu di Pak, kenapa? Istrinya melahirkan. Terus sampai sekarang Pak nggak boleh pulang karena nggak punya duit. Tolong Bapak sampaikan kepada kita. Biarkan dia bikin enak, kita pun bikin anak juga. Anaknya maksudnya bikin dia supaya selesai urusannya, jangan sampai dia berurusan dengan rumah sakit walaupun ada istilah yang kita kenal sekarang BPJS, tapi kan tidak semuanya di cover oleh BPJS. Nah, itu Bapak yang merekomendasikan kepada kami apakah OB itu yang beragama Islam atau yang bukan beragama Islam, karena ada lingkup kita wajib Bapak menolong mereka.
Jadi kita jangan sekedar meminta saja kepada mereka, kita sampaikan juga program-program Bajis. Kita sampaikan juga manfaat Bajis ini di Jakarta. Termasuk barangkali punten sekali lagi, ada keluarga bos kita, sopirnya barangkali punten sakit, kemudian juga tidak tercover oleh BPJS, sekedar kita meringankan, sampaikan kepada kami. Dan bahkan kalau ada anak-anak sekolah di lingkup kita yang tidak menyelesaikan urusan itu, misalkan ditahan dia punya ijazah, tidak boleh masuk sekolah walaupun tidak diperkenankan, mereka yang tidak mampu tidak diboleh dilarang untuk masuk sekolah. Tapi kan urusan itu adalah urusan administrasi, sampaikan kepada kami, dan uang itu menggunakan adalah uang infak dan sedekah. Alhamdulillah, dari apa yang dikumpulkan tahun kemarin, kita mencapai angka infak ini mencapai tidak kurang dari 30 miliar. Dan kita sudah menyekolahkan anak-anak yang fakir miskin itu sebanyak 5.000 orang dengan alokasi 23 miliar. Yang kita punya anak-anak yang diasuh oleh kita, di luar anak-anak yang sekolah negeri, itu yang tidak mendapatkan KJP, kita masukkan ke sekolah-sekolah yang di madrasah ataupun yang swasta, dialokasikan untuk tahun kemarin, sekarang dilaksanakan ini, itu berjumlah kurang lebih 5.000 orang, yang 2.500 lebih mahasiswa, yang 2.300 lebih dari anak-anak kita yang SLTA. Dan kita berikan dengan sistem yang diberikan oleh Bank DKI Syariah berupa ATM. Tidak menggunakan uang tunai, begitu diberikan 3 bulan sekali, diarahkan kepada mereka, dan kemudian siangnya itu silakan bisa ambil dari Bank DKI Syariah melalui ATM-ATM yang ada. Ini kadang Pak Imam, mereka ini pintar. Sebelum mereka masuk di acara pembinaan, dia ke ATM dulu, ditempel, kosong. Iya kan? Ditempel kosong. Memang sengaja, kalau kita penuhi nggak bakal datang di acara pembinaan, gitu kan? Kita off-kan dulu, begitu di atas 12 baru kita isi itu ATM. Pak, yang namanya kalau cukup ada nggak ngomong Pak, tapi Pak Imam begitu dibuka nggak keluar. Pak, gimana sih Pak? Nggak ada Pak, susah Pak. Nah, akhirnya saya kadang-kadang sudah minta bantuan sama teman-teman di Bank DKI Syariah. Itu apakah alatnya yang rusak atau memang ada hal lain gitu kan? Ternyata memang Pak, mohon maaf Pak, belum ditangani oleh pimpinan gitu kan. Nah ini barangkali teknis nggak begitu prinsip. Nah ini alhamdulillah kita 23 miliar acara itu diberikan kepada anak-anak kita. Dengan harapan Bapak, anak-anak kita nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin menggantikan pemimpin yang ada. Amin. Amin. Contoh Ibu Sitiana Murni, nggak usah malu-malu lah. Itu waktu dia sekolah kuliah kita yang bantu Bajis. Jimli Asidiki, Profesor Doktor dan pilih menjadi ketua ISMI. Itu dulunya dibantu oleh Bajis. Bangga Bajis memberikan kepada mereka yang berhasil dan itu manfaat untuk umat. Kita lihat juga Aher. Aher Ahmad Heriawan, Gubernur Provinsi Jawa Barat, juga adalah hasil yang kita bantu kepada mereka dari uang yang dikumpulkan. Bangga yang menikmati sekarang orang Jawa Barat. Biarin, katanya sih mau mencalonkan kandidat gubernur ke Jakarta, boleh. Saya izinin, dibagi izinin. Benar saya izinin. Hasil kayaknya nanti gitu kan ya. Nah itu banyak lagi Pak, termasuk yang di KPAI. Saya pernah ke Heruniam sebenarnya. Heruniam apa Siruniam? KPAI ketua siapa? Itu juga dari Bajis Pak. Dan alhamdulillah banyak lagi kita mempunyai data-data ini. Bangganya kenapa? Ini uang yang diberikan oleh Bapak Ibu mereka yang terdahulu melahirkan pemimpin-pemimpin yang insya Allah bermanfaat bagi kepentingan umat. Nah di antara Bapak Ibu sekalian nanti, di saat Ibu dan Bapak sekalian berhadapan dengan Allah,
Ketika ibu sudah mengatakan, ya Allah saya bertugas operasi